Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membahas tentang rasa malas ya. Karena banyak sekali yang bertanya ya, Pak, gimana caranya nih saya itu semangatnya pengen ada lagi ketika Bapak selalu menganjurkan untuk jalan-jalan. Rasa malas itu sangat besar sekali gitu teman-teman ya. Nah, jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu, kenapa bisa seperti itu, dan bagaimana solusinya biar kita itu tambah semangat lagi, kemudian tenaganya ada lagi, dan melakukan aktivitas itu menjadi hal yang biasa lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian subscribe dulu videonya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang gundah gulana merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengalami malas, kemudian untuk melakukan aktivitas yang lain-lain itu kayak macam apa ya, kayak macam berat lah gitu ya. Jadi rasa ogah melakukannya itu sangat tinggi sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu teman-teman ya? Banyak sekali faktornya gitu teman-teman ya. Itu kita ada rasa malas yang sangat tinggi, kemudian tidak mau bergerak, rasa tidak keinginan itu sangat besar sekali. Itu bisa dipicu karena kalian itu kekurangan vitamin teman-teman ya. Yang pertama itu kekurangan vitamin, kekurangan gizi, kekurangan energi. Jadi kekurangan seluruh tubuh kita itu masih kekurangan nilai kebaikannya gitu teman-teman. Jadi setiap harinya kebutuhan gizi, kebutuhan protein itu masih belum terpenuhi. Orang yang kekurangan gizi ya pasti gitu ya, malas gitu, bawaannya sering ngantuk gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan udah bangun tidur tapi tiba-tiba kok ngantuk lagi gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi ketika gula darahnya turun, pasti rasa malas itu pasti ada gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan dari gula darah ya solusinya kalian banyak makan saja, banyak makanan yang bergizi, banyak makanan yang bervitamin. Kemudian tetap ya mineralnya harus penuh teman-teman ya. Minimal itu untuk minum, untuk mineral, untuk air putih itu 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua, kalau seandainya vitamin kalian, gizi kalian, energi kalian, mineral kalian sudah penuh, kemudian masih tetap aja mempunyai rasa malas yang sangat tinggi, itu memang mood kaliannya sedang tidak ada teman-teman. Dan yang namanya mood, kemudian yang namanya semangat, itu harus dilatih lagi teman-teman. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis moodnya menjadi terganggu, keinginannya selalu terganggu, jadi keinginan itu tidak ada sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang bahaya. Jadi ketika mau melakukan hal sekecil apapun itu kita itu trauma ya, takut ada sensasi yang datang. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk mood itu harus dilatih dulu teman-teman ya. Tetapi sebelum melatih, kalian harus tanamkan dalam pikirannya bahwa kalian ketika kalian mau melakukan apapun itu kalian tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa. Itu hanya perasaan saja.
Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah menanamkan dalam pikiran, kemudian sudah mensugesti dalam pikiran bahwa semuanya itu tidak akan apa-apa, lakukan saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pak untuk melakukan langsung kayaknya nggak bisa, memang seperti itu teman-teman ya. Tetapi itu butuh latihan. Latihnya dengan cara apa? Sering nonton hiburan lah gitu teman-teman ya. Sering nonton hiburan, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Hobi-hobi yang menyenangkan kalian jalani lagi gitu ya. Nah, melakukan hobi yang menyenangkan itu untuk melatih mood kalian itu ada lagi teman-teman ya. Keinginan itu supaya datang lagi gitu. Jadi ketika kalian melakukan hobi yang menyenangkan, ketika besok harinya itu ada timbul rasa keinginan lagi untuk melakukan hal itu lagi. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian setiap hari lakukan aktivitas menyenangkan, kemudian melakukan hobi yang menyenangkan, itu lambat laun perubahan pemikiran itu sangat besar sekali. Rasa mood itu nanti tumbuh lagi, ada lagi untuk melakukan hal aktivitas yang menyenangkan lagi. Nah itu teman-teman ya, nanti seiring dengan waktu kalau seandainya kalian itu sudah sering melakukan aktivitas yang menyenangkan karena menjadi hobi juga gitu teman-teman ya, nanti timbul ada rasa keinginan untuk melakukan hal yang lainnya lagi. Contoh lah, di awal-awal orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, masalah di pekerjaan itu sangat malas sekali ya. Karena apa? Karena ada beban di situ ya. Jadi melakukan pekerjaan yang wajib itu sangat malas sekali. Tetapi karena kalian sudah dilatih dengan melakukan hobi menyenangkan, nanti moodnya ada lagi, nanti rasa tanggung jawabnya ada lagi gitu teman-teman. Karena apa ya? Karena sifat hobinya sudah datang lagi. Nah kemudian melakukan pekerjaan atau aktivitas yang wajib pun kalian nanti tidak akan malas ya, tidak akan kepikiran aduh ini sensasi bakalan datang. Tidak teman-teman, karena kalian sudah terlatih gitu. Makanya semuanya yang namanya emosi, yang namanya mood, yang namanya keinginan atau rasa semangat itu memang harus dilatih lagi. Nah itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman jangan heran, wajar ya kalau misalnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasa malasnya itu sangat besar sekali. Saya katakan sangat wajar sekali karena banyak sekali faktornya gitu teman-teman. Bisa karena kekurangan gizi atau bisa karena psikisnya yang terganggu karena apa? Karena ada trauma gitu teman-teman. Jadi rasa moodnya itu tidak datang karena kemarin kita sudah sering berdiam diri di rumah gitu teman-teman, selalu merasa-rasakan. Jadi untuk melakukan aktivitas yang lain itu tidak ada karena kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Makanya ketika kalian ingin bangkit lagi, kalian tidak bisa bangkit langsung sekaligus, tidak teman-teman ya. Latih secara perlahan-lahan karena untuk mental itu tidak bisa disembuhkan langsung sekarang udah mengerti besoknya dilatih besoknya bisa sembuh, tidak teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan heran ketika kalian mempunyai rasa cemasnya itu susah hilang gitu teman-teman ya. Tetapi kalian harus minimal harus yakin dulu, kalian harus percaya dulu bahwa nanti kecemasan itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi untuk hilang 100% itu tidak sekaligus, tidak serta-merta sekaligus gitu teman-teman ya. Ada ada tahapan-tahapan gitu. Jadi di awal-awal cemas, kesininya kalian melakukan apapun, cemasnya akan berkurang. Kemudian rasa keinginannya pun nanti tumbuhnya itu sedikit demi sedikit gitu teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau misalkan Pak nih saya masih malas nih katanya gitu ya, atau rasa keinginannya itu belum ada. Latih saja dari mulai sekarang, latih saja, nanti kalian itu akan biasa karena terbiasa gitu teman-teman ya. Melakukan pekerjaan apapun sekarang itu sudah bisa lagi karena apa? Karena dibiasakan gitu. Kalau yang mungkin masih ada yang mengalami melakukan aktivitas atau melakukan hobi juga yang belum menyenangkan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan Pak nih sekarang saya lagi melakukan hobi yang menyenangkan tetapi sensasinya datang lagi, nggak apa-apa. Itu anxiety-nya atau psikosomatisnya sedang berjalan, nggak apa-apa. Latih saja biar kalian itu nanti bisa. Makanya diawali dari mulai sekarang, lakukan saja gitu teman-teman. Kan kalian sudah tahu ya, sudah paham
tentang asam lambung itu seperti apa, kemudian GERD itu seperti apa, kemudian dispepsia itu seperti apa, kemudian anxiety itu seperti apa, psikosomatis juga kalian sudah tahu. Nah sekarang kalian tinggal menjalaninya saja. Nah itu teman-teman ya, karena kalau misalnya kita bahas lagi mengenai asam lambung itu nanti videonya akan berulang-ulang lagi. Ada penjelasan tentang asam lambung di video saya yang paling lama, kemudian GERD juga ada, anxiety juga ada, psikosomatis juga ada. Pahami saja di video-video sebelumnya. Nah gitu teman-teman ya, dan ketika bagi teman-teman yang sudah bergabungnya sangat lama sekali, pasti bakalan tahu dan bakalan paham. Pasti bakalan tersenyum karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Itu hanya gangguan biasa yang butuh pelatihan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Sekarang saya itu durasinya nggak akan lama karena sekarang itu udah mau adzan maghrib ya seperti biasa. Jadi ketika saya mau bikin video itu di sore-sore menjelang saya pulang jalan-jalan gitu teman-teman ya. Dan mohon maaf sekali sekarang durasinya agak sebentar karena sekarang itu sudah mau adzan maghrib dan saya harus ke masjid dulu teman-teman ya. Saya doakan teman-teman itu agar cepat kembali lagi kayak dulu lagi, agar cepat sehat lagi karena kesehatan itu sangat dirindukan. Saya yakin seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya ikutin terus channel Abdurrahman biar kalian itu lebih mudah paham, nantinya bakal lebih mudah mengerti dan kemudian bisa menanganinya dengan tepat, tanpa obat, tanpa herbal, hanya dengan menggunakan 3P. Tidak bermodal, tidak mengeluarkan uang, dan kemudian hanya mengalihkan makanan saja, mengalihkan pola hidup saja gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman, oh ya ini, aduh saya lupa lagi, kebetulan nih sekarang mumpung teringat nih, ada di kolom komentar yang bertanya, Pak katanya Bapak jual obat, tolong dong katanya saya nggak akan kasih tahu sama orang lain. Sampai dia itu memberikan nomor HP ya, nomor WA, tolong dong katanya gitu, kita komunikasi, saya beli berapapun harganya. Ini untuk teman-teman yang baru bergabung ya, yang selalu bertanya-tanya tentang obat. Kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, saya itu tidak menggunakan obat, saya tidak menggunakan herbal, kemudian saya juga tidak jual obat teman-teman. Saya itu hanya ingin kalian itu membaiknya dengan cepat tanpa modal gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis alangkah baiknya kalian itu mengobatinya itu tanpa obat teman-teman ya gitu. Jadi kenali saja ke sana gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya pengen tahu cara saya hidup seperti cara saya sembuh itu bagaimana, tengok video-video saya yang sebelumnya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dari pertama saya sakit, kemudian mulai sensasi yang dirasakan, berbagai macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara menanganinya itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya tonton ke sana. Kalau misalnya kalian tonton di video-video sebelumnya, kalian mungkin akan paham, oh ternyata asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa disembuhkan tanpa obat, dan memang harusnya seperti itu gitu ya. Alangkah baiknya memang seperti itu biar lebih cepat gitu teman-teman ya. Dan untuk mengenai obat, aduh ini yang bertanya nih, sampai detik ini saya tidak menjual obat apapun teman-teman ya. Saya hanya mengajukan menyampaikan 3P saja. Pola makannya dijaga. Untuk teman-teman itu saya hanya mengajukan 3P saja. Pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman, kalau misalnya sudah menjalankan 3P, lawan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saya rasakan gitu, kesembuhannya itu dengan terlupakan. Catat ya, sekali lagi ya, dengarkan ya. Kesembuhan saya dulu itu memang dengan terlupakan. Terlupakan oleh apa? Karena sering melakukan hobi yang menyenangkan, belajar masa bodoh, karena sudah yakin, sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini hanya penyakit rumahan. Nah itu teman-teman, dan bisa ditangani dengan cara rumahan juga. Sering minum air hangat minimal 8 gelas dalam sehari, menjaga jenis makanannya biar kitanya nggak kambuh lagi, menjaga juga jam makannya biar itu untuk melatih pencernaan kita. Nah itu teman-teman ya, melakukan hobi menyenangkan biar pemikirannya itu terjaga kemana-mana. Nah itu teman-teman, cuman itu saja. Nah itu teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, videonya saya hentikan ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa membaik lagi, karena memang bisa akan membaik lagi. Kemudian cepat kembali lagi keadaan yang dulu lagi, cepat kembali lagi kesehatan yang dulu lagi, karena saya tahu persis keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali sama kita ya. Dan kemudian doakan saya juga biar saya itu masih tetap sehat, masih tetap semangat, agar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.